Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin Bapak yang terhormat, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Ramadan dengan NIM 2310120012. Izin saya dan tim akan menjelaskan mengenai asesmen 2 yang berkenaan dengan proyek lanjutan dari asesmen pertama, Bapak. Langsung saja kita masuk. Oke, secara garis besar izin menjelaskan untuk poin pertama adalah gambaran umum pada aplikasi yang kita bangun ya Bapak. Yang pertama, aplikasi ini memiliki beberapa fitur penting sesuai yang diinstruksikan pada asesmen 2, yaitu yang pertama ada login page dengan penyimpanan login di shared preference, dan yang kedua ada light and dark mode menggunakan provider. Dan ketiga ada CRUD ke backend MySQL plus fallback lokal. Yang keempat ada list in memory digunakan untuk menampilkan UI-nya. Dan poin kelima adalah shared preference, menyimpan status login, username, dan tema. Ya, jadi di sini shared preference yang menyimpan 3 poin, yang dimana itu ada status login, ada username, dan tema. Kemudian yang keenam ada loading screen saat aplikasi inisialisasi. Kemudian ada poin ketujuh, button navigation home, dan profile. Kemudian ada juga error handling ketika MySQL itu sendiri terjadi kegagalan. Semua fitur ini disatukan dalam alur aplikasi yang jelas dan stabil. Jadi udah mulai. Oke, oke baik. Kita lanjutkan. Nah, saya akan menjelaskan pada poin main function dan inisialisasi awal. Baik, di sini uh, kita build kode yang dimana di sini ada void main async. Kemudian ada di bawahnya widget flutter binding dot titik ensure initialize run app const my app my app. Nah, sedikit penjelasannya Bapak ya. Di sini sudah kami ringkas seringkas mungkin. Yang pertama ada widget Flutter Binding. Ensure initialized kode digunakan karena aplikasi yang kita buat itu membutuhkan proses asynchronous atau bisa dibilang shared preference dan koneksi ke MySQL sebelum kita run app-nya. Nah, poin kedua ada run app di sini. My app menampilkan aplikasi utamanya. Nah, poin ini adalah fondasi utama agar aplikasi dapat menjalankan loading awal dan koneksi backend dengan benar. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Saya akan menjelaskan juga My App Stateful Widget, yang dimana ini adalah pusat logika dari aplikasi yang kita bangun. Di sini ada kode bool initialized, false, bool inslog, false, string, garis bawah username, underscore username, user, bool MySQL connected, false. Maknanya, makna dari kode di atas adalah, saya bantu jelaskan satu-satu. Initialize ini adalah apakah aplikasi itu sudah selesai loading atau belum. Kemudian selanjutnya ada is login, status login user. Kemudian ada username, ini nama user dari shared preference tadi. Kemudian ada MySQL connected, yaitu status apakah backend MySQL berhasil terhubung atau tidak. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jamal. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Noval. Selanjutnya yaitu ada fungsi initialize
yaitu fitur yang paling penting juga. Di sini ada codingan final login sama dengan yaitu pref titik get bold dalam kurung is login tanda tanya false. Kemudian selanjutnya yaitu ada final username sama dengan ref titik get string dalam kurung username tanda tanya user. Nah, apa fungsinya? Yang pertama yaitu memeriksa apakah user sudah login sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu mengambil nama user. Kemudian yang ketiga yaitu ada menentukan halaman awal aplikasi. Nah, dengan aplikasi ini memiliki fitur auto login yang sudah login sebelumnya. Kemudian poin B-nya yaitu ada menghubungkan ke MySQL backend. Di sini ada codingan await MySQL service titik initialize database dalam kurung tutup kurung. Kemudian ada MySQL connect sama dengan true. Oke. Nah, di sini jika gagal MySQL connect false ini itu fungsinya memastikan database aktif atau tidak. Kemudian menentukan apakah aplikasi ini akan berjalan dalam mode online atau offline. Kemudian poin selanjutnya yaitu tetap aman jika gagal, tidak ada crash. Ini sangat baik untuk menunjukkan error handling atau file save system. Kemudian poin C yaitu memperbarui state. Di sini ada codingan is login sama dengan login. Kemudian username sama dengan username. Di sini ada selanjutnya is nialize true sama dengan true. Nah, setelah semua siap, aplikasi ini akan membuka halaman yang sesuai pada halaman login, pada halaman utama. Nah, kemudian poin kelima yaitu loading screen jika aplikasi belum siap. Di sini ada codingan if dalam kurung tanda seru is nialized tutup kurung return building loading screen tutup kurung buka kurung. Nah, maksudnya dari itu ya ialah loading screen menampilkan ikon keranjang, animasi loading dan pesan database connection. Kemudian tujuannya yaitu memberi waktu untuk loading, kemudian mencegah UI blank atau error, kemudian selanjutnya meningkatkan user experience. Ini termasuk UI dengan widget dasar Flutter. Kemudian selanjutnya yaitu ada provider untuk tema light dan dark mode. Aplikasi memakai codingan yaitu change notifier provider dalam kurung create context time provider kurung. Lalu dalam material app-nya yaitu ada theme, build like theme, kemudian ada drag theme, build drag theme, kemudian ada selanjutnya theme mode. Theme provider titik theme mode. Fungsinya yaitu mengatur tema secara global. Kemudian selanjutnya pengguna bisa mengubah like dan dark mode di halaman profile. Kemudian poin selanjutnya itu pilihan tersebut disimpan ke search preference. Kemudian UI berubah real time karena notif listener. Nah, karena di sini kita memakai dua tema yaitu like dan dark. Ini memenuhi fitur wajib dasar tugas kita kali ini. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh A2.
Halo, izin Bapak Anggar melanjutkan materi dari teman-teman, materi project. Jadi, sebelumnya kenalkan nama saya Adwa dengan NIM 2310120017. Jadi di project kita setelahnya itu ada penentuan halaman awal, yaitu login atau home gitu. Di codingan tersebut ditulis home underscore is logged in. Tanda tanya home page berisi username _2 underscore username MySQL connected _2 underscore MySQL connected balas kurung. Terus _2 lagi login screen. Nah, kode tersebut apa sih fungsinya? Yaitu jika user pernah login, maka otomatis diarahin ke homepage, dan juga jika user tersebut belum pernah login, maka diarahin untuk buka login screen terlebih dahulu. Ini adalah fungsi yang kita buat agar user bisa auto login. Setelahnya yaitu berdasarkan ketentuan asesmen 2 Bapak, yaitu kami juga menetapkan memasang fitur like theme, yaitu warna utama merah. Yang kedua, warna utama merah, aplikasi barnya merah, FAB-nya merah, dan navigation-nya merah. Dan juga kami buat satu tema, yaitu ketika dipencet maka yang berubah menjadi semua yang merah tadi berubah menjadi gelap. Terus yang kedua, semua yang warna putih itu berubah menjadi gelap. Yang kedua, warna yang tadinya di atas merah tetap merah, agar kami buat tetap merah agar menjaga konsistensi dari aplikasi kita. Dan juga layoutnya kita buat modern sesuai material 3. Selanjutnya ada homepage, yaitu navigasi utama aplikasi. Homepage menerima parameter, yaitu username MySQL connected di dalam ini state. Underscore screen sama dengan dalam kurung home screen dalam kurung MySQL connected _2 widget.mysql connected balas kurung. Profile screen sama profile screen dalam kurung username _2 widget.username balas kurung koma balas kurung kurawal titik koma. Homepage mengatur di situ di kode di atas, yaitu kita buat agar homepage bisa mengatur navigasi bawah atau bottom navigation bar. Yang kedua, mengatur halaman home dan profile. Dan yang ketiga itu peringatan jika MySQL gagal. Selanjutnya ada bottom navigation bar. Bottom navigation bar dalam kurung item _2 kurung kurawal home, profile, balas kurung, kurawal, dan balas kurung lagi. Itu fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu navigasi cepat antar halaman. Jadi nggak ada delay ketika dipindah halaman, langsung tak pindah halaman. UI standar untuk mobile apps dan juga konsisten dengan aplikasi modern. Hanya yaitu pengguna list in memory dalam homepage. Codingannya itu screen disimpan dalam list, dalam kurung kurawal home screen dalam kurung titik balas kurung koma, profile screen dalam kurung titik balas kurung kurawal. List seperti ini digunakan biasanya untuk struktur navigasi, alternatif tampilan data, juga penyimpanan sementara sebelum render UI. Memenuhi syarat list in memory untuk UI itu tersebut. Mungkin sekian untuk presentasi codingan kami. Selanjutnya kita beralih ke running aplikasinya. Nah, Bapak izin. Jadi Bapak izin, ini adalah hasil running dari project kita. Di sini karena kita bersifatnya aplikasi pribadi, jadi nggak apa-apa kita cantumin usernya di sini, username sama passwordnya. Kita
Kita coba login. Nah, izin Bapak sebelumnya karena kita terkendala laptop kita nggak ada yang support, device kita nggak ada support di antara kita bertiga, maka kami izin untuk database kami menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ini tampilannya Bapak, izin. Kayak gini. Ini bisa ditambahin. Nah, jika kita tambah produk, tak muncul di sini. Dan juga ini karena sebelumnya saya pernah nama jadi kayak duplikat gitu. Jadi dan juga kita udah bisa ngehapusnya juga. Nah, jadi sepatu super tinggal satu. Di sini juga ada reload. Nah, reload apabila terjadi hang atau nge-freeze. Juga di sini ada kami membuat fitur tema. Jadi ketika kita pencet, nah ini yang saya bilang tadi. Warna merah tetap merah, tapi putihnya itu jadi hitam, Bapak. Izin. Nah, seperti ini. Bisa diedit juga, misalkan sepatu super diganti jadi sepatu sakti, misalkan. Tak jadi sepatu sakti. Jika belum jadi sepatu sakti bisa kita reload. Nah, udah jadi sepatu sakti. Mungkin sekian dari kami. Mungkin sebelum saya tutup, kita coba fitur terakhir yaitu fitur logout. Nah, kembali lagi ke awal dan juga awalnya ini udah support untuk dark mode. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.